Data Security Plus itu untuk data visibility dan security solution, Pak. Yang specialize-nya itu di DLP, file server auditing, dan data discovery. Jadi di sini untuk data security plus ini kita dapat melakukan tracking dan alert jika ada critical file yang dimodifikasi atau pindah cost gitu Pak ke file server, ke PC atau USB. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan yang namanya ngedetect block jika ada sensitive file, misalnya yang data yang bocor atau leak via USB, email, printer. Nah, Pak, ini edisinya kayak tadi udah diinform, hanya satu, free dan professional edition. Nah, kalau untuk professional edition, ini kita punya 3 komponen price ya, Pak. Di sini komponennya Bapak bisa lihat di share screen saya, ada file server auditing, data leak, data risk assessment. Jadi nanti untuk kami akan Bapak coba lihat kembali ya Pak untuk kebutuhannya. Pertama, kalau untuk yang file server auditing, Bapak coba cek kembali berapa Windows file server yang akan diaudit. Ini untuk mendapatkan feature file server auditing ini, gitu Pak. Kemudian yang kedua, ada berapa terabyte yang akan diaudit, gitu Pak, untuk mendapatkan feature file analisis, itu masih di dalam file server auditing. Kemudian, ada berapa PC atau server yang akan diaudit oleh si Data Security Plus untuk mendapatkan fitur data leak prevention yang di sini. Kemudian ada berapa terabyte yang akan diaudit untuk mendapatkan fitur data risk assessment. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aldana. Saya adalah technical consultant dari Manage Engine Indonesia seperti itu. Jadi Manage Engine sudah ada kantornya di Indonesia. Kita part of Zoho Group seperti itu ya. Jadi kita part of Zoho Corporation. Jadi kalau misalnya nanti kontakkan ke saya, mungkin kalau misalnya ada domain Zoho Corp itu jangan kaget karena kita memang satu grup seperti itu. Kita establish-nya di tahun 2002 untuk kita banyak sister company, tapi yang paling terkenal mungkin Manage Engine dan Zoho.com. Zoho.com itu establish-nya tahun 2005. Produknya itu mungkin seperti Zoho Mail, Zoho CRM, Zoho Desk itu sister company kita seperti itu. Oke, kita kurang lebih udah 20 tahun di industri, udah dipakai di lebih dari 280.000 perusahaan. Produknya ada kurang lebih dari 120 ya Pak di Manage Engine. Jadi Data Security Plus itu kita adalah salah satu dari produk kita seperti itu. Oke, employee mungkin sekitar kurang lebih sekitar 5.000 sekarang di seluruh dunia dan kita sudah serving di 190 negara seperti itu. Oke, ini adalah apa namanya PT kita. Jadi di Indonesia kita sudah legal namanya PT Zoho Teknologi Indonesia. Kantornya ini kita di Cibubur nih Pak, di Mensana Tower. Cuman kalau lihat di map memang masuknya ke Bekasi seperti itu. Cuman jangan ke Bekasi, nanti keluarnya di Tol Cibubur seperti itu. Oke, ini beberapa security certification untuk security kita dan data center dan data kita seperti itu. Dan ini overall produk kita. Mungkin aku akan jelasin sedikit aja terkait dengan produk kita, sama nanti aku jelasin untuk yang Data Security Plus itu masuknya dari mana. Oke, jadi kita punya produk dari paling kiri atas namanya Unified Service Management. Ini terkait dengan ticketing, asset management, CMDB, itu nanti masuk di sebelah kiri atas seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak ada kebutuhan ITSM, ITIL untuk ticketing kita ada. Kemudian kita punya produk Identity and Access Management. Jadi ini relate kalau misalnya Bapak ada menggunakan Active Directory, kita ada yang buat manage Active Directory, audit Active Directory, sampai ke level MFA seperti itu. Jadi kita ada multi-factor authentication yang nanti kita taruh sampai ke level endpoint. Jadi which is kalau misalnya customer buka apa namanya laptop, PC, server gitu user, nanti akan ada MFA tambahannya seperti itu. Sama kita juga ada privilege access management PAM-nya ya. Jadi kita juga punya PAM solution namanya PAM 360. Kemudian kita punya IT operation management juga. Jadi kalau di kantor Bapak ada kebutuhan terkait dengan perangkat network, perangkat server, untuk manage perangkat CCTV, perangkat storage, itu nanti kita bisa manage di Manage Engine seperti itu sampai ke monitoring traffic, monitoring bandwidth seperti itu, nanti bisa semua di Manage Engine seperti itu. Nama produknya Op Manager yang di sini Pak. Oke, kemudian yang sebelah kanan kita ada Unified Endpoint Management and Security. Ini untuk produk salah satu produk yang paling laris semenjak pandemi ya.
Jadi customer butuh untuk melakukan manajemen terkait dengan perangkat endpoint. Jadi say dari perangkat laptop, PC, server itu kan sebelumnya mungkin di kantor tapi banyak yang sekarang kerja dari rumah seperti itu ya. Jadi kita bisa manage semua perangkat endpoint-nya sampai ke level mobile phone. Jadi Android, iOS, tab itu semua nanti masuk semua di apa namanya di manage engine. Jadi nama produknya adalah Endpoint Central seperti itu. Nah, di sini di Endpoint Central juga ada yang namanya Endpoint Data Loss Prevention seperti itu. Cuman memang DLP-nya khusus untuk memanage data yang keluar masuk seperti itu. Tapi kalau hari ini yang kita berbicara, yang akan kita bicarakan ini masuk ke Security Information and Event Management (SIEM) seperti itu. Jadi kita punya produk SIEM untuk produk paling unggulnya kita namanya Log360. Jadi di Log360 itu udah include semua. Kemudian kalau khusus untuk melakukan monitoring dan manajemen terkait dengan data, kita punya namanya solusi Data Security Plus seperti itu. Oke, ya nanti ada produk DSP kita masuk ke sini. Kemudian kita punya produk analitik. Jadi kalau Bapak ada apa namanya kebutuhan terkait dengan BI ya biasanya gitu. Jadi kalau misalnya pernah pakai kayak Power BI itu, kalau itu kan fokus ke finance, tapi kalau ini kita fokusnya ke perangkat IT. Jadi dari semua solusi kita sampai third party nanti bisa diintegrasikan ke produk Analytics Plus kita, kemudian nanti akan di show off seperti dashboard seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir kita punya low-code app ini untuk pembuatan aplikasi seperti itu. Dan semua produk kita itu kita sediakan sampai ke MSP. Jadi kalau Bapak mau jadi MSP juga bisa. Kita bisa beberapa produk kita mostly itu ditaruh di on-premise. Kita juga sediakan untuk SaaS-nya. Jadi kita punya cloud-nya sendiri atau misalnya Bapak punya cloud service sendiri seperti AWS atau Azure, itu nanti bisa di-hosting di AWS atau Azure Bapak. Seperti itu. Oke. Ini untuk overall, aku akan coba masuk ke produk Data Security Plus seperti itu. Jadi aku akan masuk ke produk Data Security Plus-nya itu produknya isinya ada apa aja sih seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak ke website demo kita seperti itu, nanti tinggal dibuka aja di demo.fileauditplus.com seperti itu. Oke. Nanti di dalamnya ada kurang lebih ada 5 Pak. Nanti ada 5 modul yaitu file audit, file analysis, risk analysis, endpoint DLP, sama cloud protection seperti itu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, mostly untuk produknya kita starting dulu dari apa namanya untuk file auditing ya. Jadi kita bisa audit seluruh file aktivitas kita seperti itu. Nah, analisis juga bisa. Jadi kalau misalnya nanti seperti yang Bapak bilang ada filenya di delete, terus di move itu nanti bisa di track sama kita. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Data risk assessment, jadi kalau misalnya ada data yang kira-kira ini nge-breach, kemungkinan ada nge-breach compliance nih, kayak GDPR, PCI DSS, itu nanti juga kita bisa detect. Data leak prevention, jadi DLP ini juga ada di kita, jadi nanti yang file yang keluar masuk via USB dan lain-lain itu nanti bisa ke detect sama kita. Sampai ke cloud protection, jadi kalau misalnya Bapak ada service cloud seperti itu, nanti kita bisa tapping dari gateway servernya, kemudian nanti kita bisa lihat aktivitas yang dilakukan pada service cloud Bapak seperti itu. Oke, jadi mungkin aku akan langsung masuk ke kita. Mostly untuk produknya kita, kalau misalnya Bapak belum familiar, kita selalu memberikan free 30 hari untuk testing. Jadi Bapak tinggal buka aja di manageengine.com data security. Jadi kita ada produk solusi kita ya. Jadi kalau ke sini security information itu nanti masuk ke data security plus seperti itu. Tinggal di-download aja. Nanti kalau misalnya di-download, di sini itu on premise, jadi Bapak bisa testing dulu nih kira-kira suitable nggak sama kebutuhannya di perusahaannya Bapak seperti itu. Oke, beberapa requirement yang harus saya mention, mostly untuk servernya diinstal, kita selalu suggest untuk diinstal di perangkat Windows ya, seperti itu. Mostly ini adalah agent based, jadi nantinya akan ada agent seperti itu yang diinstal. Nah, ini beberapa recruitment untuk supported platformnya yang nanti bisa diinstal untuk agentnya. Jadi nanti kita file audit, kita bisa taruh di audit untuk Windows Server, NetApp sampai ke Nutanix. Kalau untuk file analisis nanti hanya di Windows Server aja.
Kemudian untuk data risk assessment, ini mostly domain based machine ya. Jadi dia memang mention harus domain based machine untuk data risk assessment. Endpoint DLP ini seluruh endpoint, jadi nanti endpointnya bisa dimasukin ke data security plus kita sampai ke cloud protection. Oke, nanti aku akan fokus di file audit sama file analysis seperti itu. Oke, mostly untuk operating system untuk servernya kita bisa install sampai di Windows 7 ya. Jadi maksudnya dalam artian nggak perlu di Windows Server, kita bisa install juga di Windows biasa aja untuk diimplement data security plus-nya seperti itu. Browser yang untuk aksesnya bisa Firefox, Google Chrome sampai ke Microsoft. Oke, aku akan masuk ke apa namanya arsitekturnya dulu nih sebelum masuk ke website demonya ya. Seperti itu. Oke, jadi untuk file audit ini fokusnya untuk melakukan audit, nge-track file nih untuk movement file across server itu nanti akan terlihat semua aktivitasnya. Oke, untuk analisis itu biasanya tuh customer kita ini banyak functionnya, cuman biasanya customer kita fokusnya ke managing duplicate files. Biasanya ada kebutuhan seperti ini di apa namanya di perusahaannya seperti itu. Oke, untuk data risk assessment tadi yang aku bilang, jadi kita bisa ngecek data yang dipunyain sama di Bapak di file server, ini ada kemungkinan ada risk nggak datanya ini bisa berbahaya untuk dikirimkan keluar dan lain-lain seperti itu. Kemudian data leak prevention ini yang tadi untuk kita monitoring data keluar masuk daripada endpoint ya seperti itu. Kemudian sampai ke cloud protection, nah, nanti aku akan bantu lihatin. Oke, aku akan masuk ke infrastrukturnya dulu, arsitekturnya dulu ya. Jadi biar nanti jelas kira-kira apa sebelum masuk ke website demonya. Nah, ini untuk file audit modul. Jadi kita untuk audit kita bisa Windows File Server, file over cluster, workgroup server. Jadi nantinya kalau misalnya tadi kan Bapak ada mention ya apa namanya nggak join domain ya, itu nanti bisa masuk ke workgroup server juga Pak. Seperti itu. NetApp server itu nanti kita bisa tapping juga, terus nanti akan ada agent nih, agent daripada masing-masing servernya seperti itu. Nanti filenya di apa namanya di apa dikumpulin di agentnya, kemudian di forward ke server data security plus kita. Jadi event semua di apa namanya di receive, kemudian kita proses eventnya semua. Nanti kalau misalnya ada yang relate ke alert, nanti kita bisa kasih alert. Ini bisa via SMS, email atau script seperti itu. Oke, untuk webnya itu kita pakai Tomcat ya. Itu. Kemudian event prosesornya nanti berupa syslog, SIEM, jadi nanti masuk semua datanya ke data security plus kita. Oke. Kemudian untuk file analisis ini mostly untuk Windows File Server atau Workgroup Server seperti itu. Oke, sama seperti tadi konsepnya nanti akan ada agent di masing-masing servernya, kemudian datanya nanti akan di forward seperti itu ke server data security plus. Oke, di forward terus nanti kita bisa kirimin alert kalau misalnya terjadi breach atau apa namanya alert di dalam internal seperti itu. Kalau data risk assessment ini mostly Windows File Server ya. Jadi seperti tadi dimention di sistem requirement ini mostly untuk domain base, non domain base bisa, cuman Windows Workgroup Server atau Workstation itu bisa bisa kita manage juga. Cuman mostly sih biasa customer kita untuk yang domain base ya, seperti itu. Oke. Network share itu nanti semua data dimasukin dari Windows File Server dikirimin ke data Security Plus seperti itu ya. Jadi kita kirimannya via Windows API nantinya. Nanti seluruh data nanti kita parser juga di data security plus. Nanti kita bisa ada rule parser juga untuk menentukan data sensitif mana yang mau di grab seperti itu. Kemudian nanti kalau ada alert kita bisa kirim by email atau script. Oke. Kemudian ini untuk data leak prevention. Nah, data leak prevention itu nanti bisa Outlook seperti itu, clipboard, printer object. Nanti kalau misalnya ada datanya mau di print, kita juga bisa melakukan alert ya seperti itu. Ini file integrity monitoring, shell folder, sama removable storage. Itu nanti kita bisa tapping. Kemudian nanti datanya itu di agent di server itu nanti akan di forward ke data security plus. Sistemnya kurang lebih sama seperti itu sampai ke cloud protection. Nah, kalau cloud protection ini nanti kita tapping di gateway cloud-nya seperti itu. Jadi di gateway cloud-nya, habis itu nanti datanya dikirimin ke data security plus seperti itu.
Oke. Kalau misalnya mau lihat untuk apa namanya versionnya, kita hanya ada version yang free sama yang profesional seperti itu. Nah, ini adalah beberapa fitur yang nanti didapatkan di free sama di profesionalnya seperti itu. Dan kita sistemnya itu kita bisa beli satuan. Dalam artian ini kita nggak jual secara bundle seperti itu, Pak. Kalau Bapak butuhnya file analisis saja nanti bisa dimintakan sama tim Prodata seperti itu, atau kalau misalnya butuh data leak prevention aja itu nanti juga bisa dimintakan sama tim Prodata as a distributor kita di Indonesia seperti itu. Oke, aku akan masuk ke website demonya ya. Nah, ini langsung kita masuk ke yang tadi apa namanya kebutuhannya Bapak seperti itu. Jadi kalau kita masuk terkait dengan kebutuhannya Bapak, nanti Bapak bisa pakai di file analisis, di file audit juga nanti akan kelihatan juga, cuman biasanya orang pakai di file analisis. Nah, di file analisis ini kita bisa lihat tuh untuk all files and folder, old files itu nanti bisa kelihatan juga di file analisis. Style file, large file, hidden file, duplicate file, unmodified file itu nanti akan terlihat semua seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita cek nih, misalnya ada style file, large file seperti itu, kita bisa klik, kita bisa delete dari sini kalau misalnya ingin dilakukan delete seperti itu ya. Duplicate file juga sama. Jadi kalau misalnya kita cek ada duplicate file, ini nanti kita bisa manage dari sini seperti itu. Oke. Non-business file, extensionless file itu nanti bisa terlihat dari sini. Oke. File type summary itu nanti bisa terlihat, file ownership, disk usage itu nanti bisa terlihat juga dari sini. Nah, itu terkait konfigurasi yang tadi apa namanya diinfoin sama Bapak. Memang benar untuk data security plus kita itu by default itu kita menyarankan untuk yang Active Directory ya. Jadi yang by domain seperti itu nanti kita bisa pilih servernya dari yang by domain tersebut. Kalau misalnya nanti apa namanya dalam artian apa namanya tidak join domain, kita bisa masukin ke workgroup server seperti itu. Jadi nanti kita bisa tentukan hostname-nya apa, nanti kita masukin username sama passwordnya untuk workgroup servernya. Oke, nanti bisa di testing juga kalau misalnya ada server yang ingin dilakukan apa namanya auditing atau analisis, itu diinstal aja nanti data security plus-nya itu di dalam servernya, nanti langsung ke otomatis biasanya seperti itu sih. Oke, ini ada beberapa setting yang nanti bisa dilakukan di sisi admin ya, seperti email setting dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang file analisis, kita bisa setting sampai ke workgroup tadi ya. Untuk reportnya, kita seperti lihat permission based report, apa namanya, yang full control, nanti kita bisa lihat berdasarkan Active Directory biasanya itu file of style owner juga nanti bisa kelihatan di data security plus kita di file analysis. Oke. Kemudian kita ada satu modul lagi, file audit yang aku akan fokus juga di sini. Jadi di file audit nanti akan terlihat nih beberapa data seperti judulnya ya. Jadi dia hanya untuk melakukan audit seperti itu. Jadi dia melakukan audit terkait dengan sebagai contoh rename atau move file. Jadi nanti kita lihat nih message-nya di sini. Jadi di sini ada move, ada rename. Nah, di sini ada yang delete, message-nya ada delete ya. Nanti kelihatan nih klien IP-nya berapa, terus host-nya apa, akses by-nya by user apa, servernya apa, share path-nya apa, file size-nya apa, itu nanti akan terlihat semua di sini. Seperti itu. Nah, aku sekarang akan coba, karena kita fokusnya banyak di sini, aku akan coba masuk sampai ke, kalau dilihat di sini ada ya, file copies, file paste, deleted apa delete atau overwrite files itu nanti akan terlihat di sini rename file seperti itu. Di file analisis juga terlihat juga sih sebenarnya. Jadi di sini ada yang unmodified, extension file, file type summary, large file itu nanti akan terlihat juga di sini. Nah, aku akan coba masuk ke license-nya. Tadi kan file analisis sama file audit ya, seperti itu. Nah, kalau kita cek by license seperti itu, ini untuk yang audit nih Pak, ini kita ngitungnya dari number of file server. Jadi nantinya beberapa berapa server yang di apa namanya yang di manage sama Bapak
seperti itu, nanti kita akan masuk ke di sini. Jadi nanti akan terlihat file server yang di purchase berapa, yang digunakan berapa seperti itu. Ini di NAS juga sama. Kalau misalnya Bapak ada NAS server, nanti akan masuk license-nya di sini. Oke, untuk data risk assessment itu berdasarkan storage, jadi nanti kita jualnya per storage seperti itu. Untuk data leak prevention itu nanti berdasarkan dari number of endpoint. Oke, jadi nanti endpoint apa yang kita mau coba cek, kemudian nanti apa namanya license-nya tinggal dibeli sesuai dengan kebutuhan. Untuk file analisis juga sama berdasarkan storage. Kalau cloud protection nantinya number of gateway server. Jadi nanti akan ada gateway server. Oke, nanti kalau misalnya ingin ngecek tentang flow dari license-nya, tinggal nanti keklik aja di pada saat buka servernya, masuk di sebelah kanan atas nanti license seperti itu. Bagaimana dengan user yang nanti akses ke data security plus itu kita nggak hitung, Pak. Seperti itu. Jadi kita cuma hitung berdasarkan dari yang ada di list di sini aja seperti itu. Oke. Ini untuk yang file audit. Jadi tadi sesuai dengan kebutuhannya Bapak ya. Ini yang rename, deleted itu nanti akan terlihat di file audit seperti itu. Access analysis, most access file, most modify, most active process nanti akan terlihat di sini, most active user juga akan terlihat di sini. Oke. Itu untuk yang file audit. Kalau file analisis itu mostly untuk yang tadi aku cerita hidden file. Biasa sih customer pakainya yang duplicate file ini sih. Mereka mau lihat yang duplicate terus ke lakukan delete seperti itu. Oke, untuk file analisis, kalau risk analysis ini biasanya lebih in-depth lagi. Jadi kalau misalnya nanti dia ada breach GDPR, PCI DSS, itu nanti akan terlihat di apa namanya di risk analysis kita seperti itu. Nanti akan terlihat kira-kira nih datanya nih nge-breach compliance apa enggak seperti itu. Oke, itu nanti akan terlihat di risk analysis. Kemudian endpoint DLP. Jadi kalau aku biasain touch ke customer, risk analysis ini spesifik hanya beberapa customer kita yang menggunakan, tapi file audit, file analisis sama endpoint DLP itu banyak yang menggunakan seperti itu. Oke, kalau untuk endpoint DLP itu nanti kita bisa lihat nih file path report-nya, file integrity monitoring. Jadi nanti di level endpoint kita bisa tahu ada file-file yang diakses sama siapa. Ini kemudian dia lakukan modify untuk apa namanya untuk filenya tersebut, overwrite, rename, modify, terus seingatku delete juga ada deh. Ya, delete juga ada, nanti akan terlihat di sini film report. Nah, ini endpoint DLP mirip sama yang tadi yang ada di file audit, cuman ini bisa sampai ke endpoint level endpoint ya, dalam artian PC, laptop itu nanti kita bisa apa namanya bisa scanning seperti itu. Terus ini ada file share report, jadi ada file-file yang di-sharing juga nanti akan terlihat. Network share activity, removable storage activity nih. Jadi kalau misalnya ada aktivitas untuk melakukan apa namanya delete, move itu nanti akan terlihat di removable storage file activity seperti itu. Kemudian di sini ada email auditing report. Jadi ada reporting terkait dengan email ya, yang relate email nanti kita bisa apa namanya typing juga seperti itu. Printer kalau misalnya ada melakukan aktivitas printing itu nanti akan ada informasinya di sini. Web auditing kita juga ada informasinya di sini untuk melakukan perubahan pada web kalau misalnya Bapak ada seperti itu. Oke. Nah, ini yang clipboard. Clipboard juga biasanya ada kebutuhan dari customer. Kalau misalnya di sini ada message ya. File copy, file deleted itu nanti akan terlihat. Oke. Sama untuk configuration-nya nanti juga kita membutuhkan nanti kita tambahin add workstation ya di situ. Kalau misalnya dia berupa workgroup nanti tinggal dipilih aja workgroup-nya apa seperti itu nanti tinggal ditambahin. Kalau misalnya dia nggak ada ini ya ada Active Directory. Sementara mungkin sebelum Active Directory aktif dulu itu nanti bisa pakai yang workgroup ini seperti itu. Kalau aku sih dari tim technical itu memang menyarankan dengan deaktifin Active Directory karena benefitnya banyak. Salah satunya untuk kita audit aktivitas dari masing-masing user itu nanti kita bisa ngetap di Active Directory.
Nah, cuman kalau misalnya belum ada, nanti sementara bisa pakai data security plus kita ini. Jadi nanti akan ada data-data yang bisa kita tapping juga seperti itu. Oke, dan ini kalau seperti yang aku bilang tadi, Bapak bisa testing dulu, jadi nggak perlu minta ke Prodata untuk POC seperti itu. Jadi di testing aja dulu di lokal, install di VM juga bisa Pak. Install, habis itu coba tapping servernya Bapak, kira-kira mencukupi sama kebutuhannya nggak atau tidak. Jadi nanti untuk data security plus kita tuh base-nya itu pakai agent ya. Jadi kalau misalnya, misalnya contoh Bapak install di PC-nya Bapak nih untuk data security plus. Kemudian Bapak mau nge-tapping PC selanjutnya, itu nanti tinggal di-install aja workgroup-nya seperti itu. Oke, kalau di endpoint DLP ini kan kita bisa configuration, terus kita bisa add workstation di sini ya. Jadi kalau misalnya misalnya contoh nih ada kesulitan juga untuk install sebentar ya. Oke. eh, Nah, ini kita juga bisa download agent. Jadi kalau misalnya ntar ada kesulitan pada saat nge-push, kita bisa download agent Pak, di sini. Jadi ketika download agent, kita download agentnya, kemudian install aja di server. Kalau misalnya nanti apa namanya pada saat nge-push ada kendala dan lain-lain seperti itu, kita tinggal download agent aja di sini. Ini sih cukup simpel sih. Jadi solusi yang Data Security Plus ini simple. Intinya buat audit, terus kita bisa ngecek aja perubahan-perubahan data dan lain-lain. Itu nanti kita bisa tapping di Data Security Plus ini. Kita juga ada Cloud Protection ini buat tambahan info aja ya, karena buat additional. Jadi kalau misalnya Bapak ada pakai Cloud, kita bisa nanti tappingnya berdasarkan untuk gateway servernya. Nanti juga bisa kelihatan nih, sebenarnya sama intinya. Dia bisa lihat sampai ke user insight, application insight-nya, terus shadow application, band application, seperti itu. Nanti akan terlihat semua di sini di cloud security, cloud protection-nya kita. Modulnya Bapak bisa beli terpisah, dalam artian nanti mau file audit sama file analisis aja, sama endpoint DLP juga monggo silakan. Gitu. Di testing dulu aja Pak di internal, baru nanti kalau udah yakin bisa lanjut ke POC atau mungkin langsung ke pembelian nanti dengan tim Prodata. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.